Ya, apa kabar Pak Mutadin? Alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah. Baik Pak Mutadin, boleh dijelaskan jelang satu hari pemilihan umum 2024 esok yang akan dilaksanakan esok hari. Bagaimana sejauh apa persiapan yang sudah dilakukan oleh petugas yang ada di Kabupaten Pangandaran? Baik, terima kasih. Terkait dengan persiapan akhir pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Kabupaten Pangandaran memastikan bahwa seluruh proses sudah kita siapkan dengan matang. Terkait dengan logistik, kita sudah pastikan logistik pemilu tahun 2024 di lingkup KPU Kabupaten Pangandaran per hari ini sudah dipastikan bergeser ke TPS masing-masing. Untuk prosesnya kita kemarin sudah kita di 4 hari ke belakang kita lakukan pergeseran dari gudang logistik KPU Kabupaten Pangandaran, kita geserkan ke gudang logistik di tingkat PPK, kemudian ada yang selang 1 hari digeserkan ke gudang di tingkat PPS di tingkat desa. Kemudian ada juga yang hari ini dari PPK langsung digeserkan ke TPS masing-masing bagi beberapa desa yang jumlah TPS-nya tidak terlalu banyak dan juga dekat, wilayahnya jaraknya cukup dekat begitu. Kemudian persiapan akhir yang sedang dan telah kita persiapkan adalah kesiapan SDM kita, manpower kita, diantaranya bagaimana keterampilan teknis, keterampilan manajerial, kompetensi teknis, kompetensi manajerial yang dimiliki oleh para petugas Badan Ad Hoc di PPK, PPS, dan juga tentu KPPS di 1.346 TPS berjumlah 9.422 orang. Kita sudah pastikan setelah mereka dilantik, diambil sumpah jabatan, dipastikan mereka mengikuti BIMTEK sehingga bekal untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS betul-betul sudah dipastikan begitu. Begitu, Mas Malik. Baik, jadi semua logistik sudah didistribusikan Pak Mutadin ya. Lantas bagaimana dengan wilayah-wilayah yang terpencil Pak Mutadin? Apakah ada jalur khusus ataupun strategi khusus untuk mendistribusikan logistiknya Pak? Baik, di Kabupaten Pangandaran secara prinsip memang tidak mayoritas ya kecamatan itu termasuk kecamatan yang dianggap penuh resiko, tetapi memang ada beberapa kecamatan Langkap Lancar, kecamatan Cigugur, sebagian kecamatan Pangandaran, sebagian kecamatan Padaherang, kemudian Kalipucang, kecamatan-kecamatan yang desanya kebetulan berada di pegunungan begitu ya, di pelosok-pelosok. Nah, tentu proses mitigasi yang perlu kita pastikan adalah terkait dengan prosedur pengelolaan distribusi logistik ini, memastikan pada aspek keamanan menyangkut soal dokumen kotak suara dan beserta isinya, surat suara dan alat kelengkapan lainnya, dipastikan seluruh proses selama proses distribusi ini sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, kita menggunakan mobilitas ataupun fasilitas alat transportasi itu yang memastikan terbebas dari hujan, karena mengingat kondisi di Pangandaran hari ini cukup tinggi curah hujan sehingga setiap sore, setiap saat bisa saja turun hujan, dan kita pastikan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut logistik aman dari curah hujan. Nah, kemudian untuk beberapa desa yang dianggap dalam inventarisasi kami adalah desa-desa yang cukup pelosok dan melewati jalan-jalan yang terjal, jalan-jalan pegunungan, kita pastikan pada saat proses distribusi logistiknya betul-betul terjaga kondusivitas, keamanannya, termasuk juga terjaga betul dari sisi sterilisasinya begitu, dari sisi hujan, kemudian juga dimungkinkan terjadi tumpahan atau ceceran air, bercak-bercak air ke logistik kita. Begitu. Ya, seluruh logistik sudah dikerahkan atau didistribusikan ke beberapa TPS. Lantas apakah ini sudah tiba Pak di beberapa TPS yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan bagaimana cara pengamanan yang akan dilakukan oleh petugas pemilu pada jelang malam ini Pak? Seperti apa?
Baik sebagaimana ketentuan bahwa logistik kotak surat suara dan logistik alat kelengkapan TPS dipastikan harus sampai di lokasi TPS 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Maka dengan demikian di Pangandaran semuanya dipastikan hari ini terdistribusi hingga TPS lokasi di mana kotak suara logistik pemilu untuk hari pemungutan suara dipastikan hari ini sampai ke TPS. Selanjutnya terkait dengan proses treatment pengamanan dan juga penjagaan, kita sepenuhnya standar operasional prosedurnya SOP-nya adalah kita tentu melibatkan dari unsur TNI Polri, Pol PP dan lembaga-lembaga terkait. Baik pada saat proses distribusi sejak dari kabupaten, termasuk distribusi dari tingkat kecamatan ke desa, dari desa ke TPS, kita pastikan pengawalan ketat selama prosesnya, baik bagi jajaran penyelenggara pemilu, PPS, PKD, ataupun KPPS, dan juga PTPS, dan juga dipastikan oleh para petugas yang ditugaskan, yaitu PAM TPS, 2 orang per TPS, kemudian juga ditambah dari unsur TNI Polri yang ditugaskan dari Polres Pangandaran dan juga dari Kodim Pangandaran, tentu akan membersamai para petugas kami. Jadi kami pastikan selama proses logistik di TPS, kita pastikan keamanannya, kita pastikan sterilnya, kita pastikan dokumen negara ataupun dokumen kelengkapan pemungutan suara di TPS dipastikan sampai hari pemungutan suara besok digelar, dipastikan betul-betul steril. Kami pastikan di Kabupaten Pangandaran clear semuanya. Begitu. Baik, jadi semua keamanan sudah dipastikan clear Pak Muhtadin ya. Lantas tadi yang sempat disinggung oleh Pak Muhtadin terkait persiapan yang dilakukan oleh petugas KPU dan juga saksi-saksi selain mendapatkan BIMTEK, apa aja Pak yang dilakukan untuk menghadapi besok pemilihan umum? Pertama tentu tadi ya kaitan dengan kesiapan menyangkut dengan BIMTEK dan sebagainya. Yang tidak kalah penting juga adalah bagaimana kesiapan dari sisi kesehatan, sehingga kami mengarahkan kepada seluruh petugas KPPS untuk nanti malam tidak mesti semuanya harus gadang hingga semalam suntuk sampai pagi tidak istirahat, sejumlah 7 orang, sehingga nanti PAM TPS saja yang berjaga, sementara KPPS harus betul-betul menjaga stamina, menjaga fisik, kebugaran fisik, sehingga besok jam 7 pagi betul-betul bisa membuka proses pemungutan dan penghitungan suara dalam keadaan sehat dan segar begitu. Kemudian yang kedua, kita juga pastikan dari sisi pemahaman dari masing-masing KPPS, masing-masing anggota mengenai pemahaman teknis apa saja yang dilakukan oleh para petugas di tingkat TPS, bagaimana cara mengisi formulir-formulir, bagaimana cara melayani pemilih yang spirit kita KPU adalah spirit melayani. Jadi bagaimana kemudian melayani pemilih dengan baik, bagaimana memiliki kemampuan untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang akan dilakukan di TPS. Dan juga kesiapan lainnya hari ini adalah sejak dilantik ya maksimal sampai H-3, H-5 mereka teman-teman KPPS kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara gencar, kemudian untuk memastikan informasi tersampaikan kepada masyarakat mengenai hari pemungutan suara, mengenai jam pemungutan suara, mengenai tempat lokasi TPS, mengenai bagaimana tata cara melakukan pencoblosan yang benar, surat suara yang dianggap sah dan tidak sah, kemudian juga jenis pemilihan apa saja yang akan dilakukan di besok hari ini, begitu. Ya, baik. Terkait waktu pelaksanaan pencoblosan sampai pada penghitungan surat suara ini ditargetkan akan rampung pada waktu sampai kapan, Pak? Berdasarkan ketentuan untuk proses pemungutan suara dibuka sejak jam 7 dan diakhiri jam 13. Artinya proses pemungutan dari jam 7 sampai dengan jam 13. Selanjutnya proses penghitungan hasil pemungutan suara akan dimulai sejak jam 13 sampai dengan selesai secara berturut-turut. Nah, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh kami di
salah satu TPS di Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, kita melakukan proses simulasi dari mulai proses pembukaan jam 7 sampai dengan proses pemungutan suara dengan jumlah DPT 277 orang, sampelnya yang kita ambil begitu, dan beres dari proses pemungutan penghitungan rekapitulasi suara itu beres diperkirakan sekitar jam 3 dini hari di tanggal 15 Februari, di hari berikutnya maksud saya. Nah, maka kita sudah bisa bayangkan setidak-tidaknya ya, proses pelaksanaan pemungutan, juga penghitungan dan rekapitulasi suara di TPS dalam hari pemungutan suara nanti akan berakhir setidak-tidaknya di hari berikutnya, di mana sebagaimana ketentuan proses pemungutan dan penghitungan suara boleh ditambah 12 jam di hari berikutnya, dan dengan ketentuan dilakukan secara berturut-turut. Jadi kita pastikan dengan berbagai variatifnya jumlah DPT di TPS masing-masing, ini akan sangat berpengaruh pada bagaimana kapan berakhirnya proses pemungutan dan rekap di tingkat TPS masing-masing. Begitu. Baik. Ya, logistik sudah didistribusikan, pengamanan juga kesiapan petugas sudah dilaksanakan. Lantas bagaimana kesiapan pemilih itu sendiri, Pak, di Kabupaten Pangandaran? Baik, terima kasih. Pemilih di Kabupaten Pangandaran tentu sangat ini sangat antusias sekali. Mereka siap untuk datang ke TPS, dan kita berharap pemilu 2024 ini betul-betul menjadi pestanya rakyat, pestanya masyarakat, warga masyarakat Pangandaran dan warga negara Indonesia pada umumnya. Bagaimana kemudian momentum pemilu ini kita jadikan sebagai sarana edukasi dan wisata politik begitu ya. Bagaimana kemudian datang ke TPS itu enjoy begitu ya, nyaman. Bagaimana kita pastikan TPS kita juga aksesibel bagi para disabilitas, penyandang disabilitas. Kita pastikan mereka datang ke TPS itu tidak ada halangan begitu. Begitu. Untuk pemilih, kita berharap partisipasi kita meningkat karena salah satu pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya, dalam perspektif saya setidak-tidaknya mensyaratkan adanya partisipasi masyarakat. Maka kita berharap masyarakat di hari pemungutan suara yang akan berlangsung besok hari betul-betul bisa terlibat banyak begitu ya. Begitu. Baik. Pak Muhtadin, adakah tantangan yang akan dihadapi ataupun takut dihadapi oleh petugas di Kabupaten Pangandaran, dan langkah preventif apa yang sudah dilakukan, Pak? Sejauh ini yang dirasa cukup menjadi tantangan bagi kami sebenarnya adalah perkara yang tidak bisa kita prediksikan ya, yaitu terkait dengan cuaca begitu ya. Mengingat setiap hari hampir dipastikan di sini turun hujan begitu yang agak lebat, kemudian juga ada disertai dengan angin juga begitu. Nah, sehingga ini menjadi satu tantangan tersendiri untuk bagaimana para petugas kami bisa melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara secara baik, dan diantaranya ada hasil inventarisir kami bahwa ada beberapa TPS yang dimungkinkan jika terjadi hujan lebat, misalkan malam nanti begitu akan terjadi banjir yang harus digeser begitu, maka kita sudah antisipasi beberapa TPS yang mungkin terjadi potensi ada genangan air begitu, maka kita akan persiapkan untuk pindah, dan beberapa TPS sudah dilokalisir untuk kita pindahkan ke tempat yang lebih aman begitu. Ya, baik. Selain pemilih yang berdomisili di Pangandaran, Pak, bagaimana dengan pemilih yang mungkin berasal dari luar Pangandaran? Apakah ada teknis secara khusus yang harus diikuti oleh pemilih, Pak? Baik, terkait dengan pemilih ya, ada pemilih yang berasal, ada 3 poin ya. Yang pertama ada pemilih DPT, yaitu pemilih yang tercatat di dalam daftar pemilih tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang sudah kita tetapkan sejumlah 333.461. Nah, bagi pemilih yang berasal dari pindahan, tentu sampai saat ini di angka lebih dari 2.000 pemilih ya, baik yang datang maupun yang pergi begitu ya, pemilih luar maksudnya, dan juga ada warga masyarakat Pangandaran yang sudah masuk dalam DPT tetapi berencana memilih di luar Pangandaran. Nah, prosesnya
mereka akan dilayani sepanjang tercatat dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Jadi pemilih yang akan nyoblos di Pangandaran dan dia bukan orang Pangandaran boleh sepanjang dia sudah tercatat di dalam formulir ataupun di dalam daftar pemilih tambahan begitu ya. Lalu bagaimana dengan hak pilihnya? Ini hak pilihnya perlu dijelaskan. Hak pilihnya terlayani sesuai dengan kedudukan hukum yang tempat tinggalnya dia yang tercatat di dalam KTP elektroniknya. Misalkan orang Tasik nyoblos di Pangandaran boleh sepanjang tercatat minimal 7 hari sebelum hari pemungutan suara dengan 4 kategori. Misalkan dia sedang sakit dirawat atau juga mendampingi yang sakit, kemudian dia sedang ada tugas bekerja di hari pemungutan suara, kemudian juga karena dia ditetapkan menjadi tahanan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada yang H-30 dengan beberapa alasan tadi. Boleh pemilih nyoblos di Pangandaran dengan catatan surat suaranya hanya akan mendapatkan sesuai dengan dapil di mana KTP yang pemilih tadi gitu. Kalau orang Tasik nyoblos di sini ya dia dapat 2 surat suara setidak-tidaknya, pemilu presiden dan pemilu DPD, karena yang satu dapil hanya itu. Sementara untuk DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ya tidak bisa karena dapilnya berbeda. Begitu. Ya, baik Pak Mutadin, terima kasih banyak atas waktunya Pak sudah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semua rencana maupun pelaksanaan besok pemilihan umum di tahun 2024 ini bisa berjalan lancar, khususnya di Kabupaten Pangandaran tanpa ada kendala cuaca maupun apapun. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mutadin. Ya, selamat sore Mas Malik. Terima kasih. Ya, baik.